Terima kasih Bu Kiki dan Bu Lutfi yang sudah mengantarkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita waktu untuk beristighfar atas segala dosa, kekhilafan, pelanggaran, kemaksiatan yang kita lakukan selama ini. Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal kita, memperbaiki kehidupan kita. Yang boleh jadi banyak hal yang kita salah dalam menjawab ujian kehidupan ini. Allah masih memberikan kesempatan, peluang untuk merevisi, remedi amalan-amalan kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita peluang untuk kemudian menambah bekal kita ketika saatnya nanti menghadap Allah. Kita masih diberi waktu untuk berbekal, mencari lebih banyak lagi pahala yang untuk kita bawa saat kita berpulang ke kampung keabadian kita, yaitu di akhirat. Nikmat yang tiada tara, yang tidak pernah Allah hentikan kepada kita, yang Allah tidak pernah lupa memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita, meskipun kadangkala kita lupa kepada Allah. Bahkan ketika kita bermaksiat, melanggar aturan Allah, sedang berbuat khilaf dosa, pada saat itu pula Allah pun tidak pernah menghentikan karunia nikmatnya untuk diberikan kepada kita. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi utusan Allah sebagai role model kita, panutan kita, guide terbaik yang memberikan arahan-arahan seharusnya bagaimana kita menjadi seorang yang bertakwa, seorang yang beriman, seorang muslim yang baik. Satu aja nggak apa-apa. Semoga Allah Sendiri. memberikan keistiqomahan, kekuatan Di malam naik apa? kepada kita agar kemudian bisa mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya, insya Allah kita sampai kepada seruan ke-17. Yang kemarin seruan ke-16 itu adalah pengharaman kita taat kepada kaum kafir dan ada dampak buruknya ketika kita mengikuti. Itu lebih tegas ya, artinya lebih tegas itu haram taat kepada kaum kafir. Nah, sekarang seruan ke-17 masih ada kemiripan, ya. Yaitu apa? Tidak boleh kita, janganlah menyerupai. Ya, kalau kemarin kan mengikuti nggak boleh. Nah, ini menyerupai saja tidak boleh. Janganlah menyerupai kaum kafir dan nanti juga ada karena salah satu mereka itu sifat mereka itu mereka tidak beriman kepada qada dan
takdir Allah. Kita bacakan dulu ayat seruan ke-17 ini ada pada ayat 156 surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir. Dalam hal ini termasuk di dalamnya orang-orang munafik yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang. Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Ali Imran 156 ini seperti biasa untuk ayat-ayat yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini Allah dalam seruan ke-17 mengawali di ayat ini, di surat ini dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Semoga kita masih ingat bagaimana ketika kemudian Allah menyampaikan hal ini dengan Ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini adalah panggilan kemuliaan, panggilan istimewa, panggilan kehormatan. Ya ayyuhalladzina amanu kepada hambanya. Ini adalah panggilan kehormatan, panggilan kemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanu ini juga bukti keimanan. Ya, bukti keimanan seseorang, bukti sempurnanya keimanan seseorang. Ya, itu bisa dilihat dengan cara kemampuan melaksanakan perintah Allah dalam setelah ayat-ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ketika kita bisa melakukan perintah Allah, baik itu perintah untuk melaksanakan maupun perintah untuk menjauhi, ya, maka kemampuan kita untuk melaksanakan ini, maka ini membuktikan kesempurnaan keimanan kita. Ketika kita bisa melaksanakan, maka keimanan kita ini sempurna. Tetapi ketika kita tidak bisa melakukan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, baik perintah maupun larangan bentuknya, maka ini kemudian menunjukkan ketidaksempurnaan keimanan seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu di sini juga menunjukkan hanya orang-orang yang memiliki keimanan saja yang akan bisa dan mampu untuk melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman sajalah yang akan dapat menikmati yang menjadikan perintah dan atau larangan itu ketika dia melaksanakan, hanya orang-orang yang beriman yang bisa menikmati perintah Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Inilah Allah mengawali agar kemudian kita memasang telinga kita memperhatikan kalimat selanjutnya. Pasti ada mutiara yang Allah ingin sampaikan kepada kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Apa itu? La takunu kalladzina kafaru. Larangan, janganlah kamu seperti orang-orang kafir. Termasuk orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik ini di beberapa ayat di awal-awal surat Al-Baqarah. Itu orang munafik itu dimasukkan sama seperti orang kafir
Ustazah, mohon maaf ke mute, bisa dibuka mic-nya. Mohon maaf. Oh ya, oke, sudah ya Bu ya. Oke, sampun. Ya, jadi eh, isi setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, mutiaranya adalah la takunu kalladzina kafaru. Ini perintah Allah dalam bentuk larangan. Perintah untuk tidak seperti orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik, karena Allah menggambarkan orang-orang munafik, mereka itu condongannya itu lebih besar kepada orang-orang kafir. Ya, seperti itu. Maka kita tidak boleh eh, mirip, ya, menyerupai, ya, kepada mereka. Masya Allah. Nabi pernah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mantasyabbahu biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa tasyabbahu, yang menyerupai, dia menyerupai biqaumin, dengan suatu kaum, fahuwa, maka dia minhum, termasuk ke dalam kaum itu. Ya, ini hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, seperti itu Nabi mengatakan. Jadi ini diperjelas lagi, dikuatkan lagi. Jadi Allah melarang kita untuk seperti orang-orang kafir dalam apapun, dalam akidah, dalam ibadah, dalam tradisi-tradisi, yang itu kemudian betul-betul ya, tradisi itu memang betul-betul melekat. Itu tradisi mereka yang tidak bisa dilepaskan dari mereka, gitu ya. Bahkan tidak hanya tradisi, bahkan masalah ibadah puasa saja seperti itu Allah melarang kita. Di mana kemudian ini dijelaskan, artinya di apa ya Bu ya, dirilkan dalam bentuk apa seperti itu. Contohnya, Nabi kita untuk kemudian berpuasa. Berpuasa bedanya kita dengan orang-orang ahli kitab, itu adalah mereka tidak sahur. Maka kemudian kita diperintahkan untuk sahur. Seperti itu. Ketika Nabi melihat orang-orang ahli kitab berpuasa pada 10 Muharram, Nabi nggak mau mirip. Ini spiritnya itu agar kemudian tidak sama. Ya, tidak sama. Apa? Mereka puasa di tanggal 10 Muharram, maka kata Nabi, kalau aku masih hidup, maka aku akan di tahun depan, maka aku akan berpuasa mulai tanggal 9, 10. Ini hanya untuk membedakan, tidak sama dalam hal ibadah. Kenapa kita tidak boleh tidak ada sholat setelah asar dan setelah subuh? Karena orang-orang penyembah matahari seperti itu, mereka sholat ketika matahari muncul. Maka kita sesaat setelah itu, tidak boleh langsung. Saat kemudian matahari tenggelam setelah asar, kita pun tidak boleh sholat pada waktu-waktu seperti itu. Ini spiritnya agar itu. Bahkan masalah tradisi seperti motong rambut. Kita tidak boleh, umat Islam itu tidak boleh motong rambut itu separuh dibiarkan ada, separuh dihabiskan. Ya, itu apa, khozak ya, seperti itu. Mereka orang ahli kitab biasa melakukan tradisi itu. Biasa melakukan tradisi itu. Habis gitu nanti dibiarkan ada rambutnya separuh seperti itu. Karena ini kebiasaan mereka dan kita diperintahkan untuk tidak melakukannya. Sholat juga, ibadah sholat juga beda. Seperti itu. Sholatnya mereka, berpakaian juga seperti itu. Maka bahkan ketika kemudian kalau kita tahu ya Bu ya, dalam perawatan jenazah. Nah ini Ustazah Dia ini yang Masya Allah sering memberikan pelatihan perawatan jenazah ini ya. Dalam kemudian ketika memberi perawatan jenazah, saat kemudian
rambutnya panjang bagi seorang wanita seperti itu kepangnya itu 3. Dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Mereka kalau ngepang itu 2. Mereka itu ahli kitab tuh seringnya 2 gitu. Nah kita harus beda dengan mereka. Ya Allah, bahkan sampai hal-hal seperti itu agama kita kemudian melarang seperti mereka. Ya, jadi seperti itu. Tidak boleh mirip karena Nabi pun menjelaskan seperti itu. Barang siapa yang kemudian apa namanya mirip ya dengan suatu kaum maka dia termasuk golongannya atau kemudian eh, bukan golonganku gitu ya. Laisa minna kata Rasulullah. Bukan termasuk bagian kami ya, golongan kami, orang yang menyerupai orang kafir. Nah, jadi seperti itu. Maka kemudian ini sebetulnya kode keras ya. Kode keras dan Allah pun di dalam seruan ke-17 ini mengatakan la takunu, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang kafir. Dalam hal apa saja. Akidah mereka juga salah. Mereka musyrik, kita tauhid. Ya, seperti itu. Jadi kita tauhid, mereka musyrik, kita tauhid. Mereka menyekutukan syirik, mereka syirik, kita tauhid. Seperti itu. Nah, nanti juga disebutkan di bawahnya ini, Ibu, tentang keyakinan mereka dengan takdir Allah. Ya, jadi ini Allah menyatakan secara keseluruhan dulu. La taku la takunu kalladzi nakafaru. Janganlah kalian seperti orang-orang kafir. Ini tidak disebutkan, maka ini secara global, ya, secara global. Baik secara perkataan, perbuatan, akidahnya, ibadahnya, bahkan tradisi-tradisi yang melekat pada tradisi mereka, maka itu kita tidak boleh mirip. Di awal seruan pertama kalau masih ingat, kita pun dilarang untuk tidak la takulu, janganlah kalian mengatakan ro'ina, ya seperti itu. Ini kan karena mereka orang-orang kafir, karena mereka itu perkataan orang-orang musyrik pada saat itu, ini perkataan mereka kepada Nabi Muhammad, maka kata Allah, janganlah kalian mengatakan seperti ini sebagaimana yang mereka katakan. Jadi baik perkataan, baik perbuatan dan lain sebagainya tadi, maka kita tidak boleh mirip. Nah, ini nanti juga ada mereka ya seperti itu perkataan mereka. Kita lanjutkan. Waqalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi au kanu huzzal law kanu sampai au kanu huzzal law kanu indana ma mataku wa ma qutilu. Ya seperti itu. Jadi mereka biasa tuh mengatakan ya, mengatakan kepada saudara-saudara mereka orang-orang kafir. Jadi ya teman-teman mereka, golongan mereka ya. Ini perkataan mereka. Wa qalu, mereka sering mengatakan idza darabu, ya apabila mereka mengadakan perjalanan fil ard di muka bumi. Baik ya, melakukan perjalanan di muka bumi ini menurut tafsir Ibnu Katsir itu maksudnya ya mereka kan suka melakukan perjalanan gitu ya di muka bumi, entah dalam mencari nafkah, mencari maisha gitu ya, mencari nafkah, mencari apa namanya kehidupan seperti itu, atau mereka berperang, aukanu huzza, atau mereka melakukan perjalanan itu untuk berperang, ya seperti itu. Maka mereka sering mengatakan ini. Nah, inilah yang tidak boleh. Laukanu, ya, pakai kalimat kalau, jikalau, seandainya, ya, seumpama, gitu ya. Laukanu indana ma matu wa ma kutilu. Seandainya, kalaupun, jikalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Ini kalau dalam perjalanan itu entah itu mencari penghidupan atau kemudian dalam ini berperang. Nah, di sini sudah terlihat
Dari kata ini itu sudah tampak bahwa mereka itu orang-orang kafir itu takut mati. Takut mati. Ya, seandainya mereka itu tidak pergi berperang atau tentulah mereka tidak akan terbunuh atau tidak akan mati seperti itu. Jadi mereka takut mati. Maka Nabi mengatakan akhir zaman itu banyak orang yang terkena penyakit wahan, ya, takut mati dan terlalu cinta dunia. Dan ini akan kemudian membinasakan kita. Inilah penyakitnya orang-orang, sebetulnya orang-orang ahli kitab hari ini juga orang-orang Zionis, ya, Zionis Israel. Mereka banyak yang stres dengan peperangan ini sebetulnya. Ya. Mereka banyak yang kemudian bertolak belakang dengan hati nurani mereka. Ya. Ketika mereka kemudian harus membunuh mereka yang masih punya hati, meskipun kemudian tidak harus beragama Islam, atas nama kemanusiaan, maka hatinya akan terguncang. Maka kemudian banyak yang sebetulnya banyak yang stres, depresi melihat kemudian keadaan ini. Kenapa? Karena kemudian bertolak belakang dengan hati nurani. Selain itu juga mereka di sana itu sebetulnya takut mati. Beda dengan orang-orang Islam. Ya, jihad itu menjadikan motonya seperti itu, ya. Ya, iskarima au syahidan seperti itu. Orang-orang Muslim itu banyak yang memiliki moto hidup mulia atau mati syahid. Jadi seperti itu. Ini membedakan betapa kemudian umat Islam itu beda dengan mereka. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, itu mereka takut akan kematian. Sehingga ketakutan mereka dengan kematian ini nggak boleh seperti perkataan mereka, Pak, kalau jikalau, karena ini hanya akan mengundang masuknya setan ke dalam diri kita, membuat angan-angan panjang, penyesalan yang tidak berkesudahan. Kenapa? Karena memang jikalau andaikan, maka setan akan menguasai mereka dengan kalimat-kalimat ini. Nabi kita juga sudah berpesan tentang ini. Ini yang kemudian kita tidak boleh mirip seperti mereka. Ya, mereka seringkali mengatakan, ya cobalah, ya nggak usah pergi-pergi ke sana. Kan ini kita kembalikan. Ini kalau kita berbicara tafsir itu memang kembalinya kepada saat turunnya Quran ini, spirit kekuatan yang kemudian kenapa ayat ini turun awal-awal diturunkan kepada Nabi. Tetapi Quran ini dari spirit tafsir itu, dari tafsir yang ada yang disampaikan oleh kemudian para ulama-ulama ahli tafsir, kita ketahui asbabun nuzulnya, kita ketahui kemudian kenapa sampai seperti itu turunnya, maka ini hari ini pun ayat-ayat Quran itu untuk kita sangat masih relevan karena ini sampai akhir zaman pun masih kemudian Quran ini kita yakini betul sebagai orang yang beriman tidak ada keraguan. Kita seringkali mengikuti mereka untuk hal seperti ini. Seandainya mungkin ada anaknya yang kemudian hujan deras lalu dia keluar karena harus ada sesuatu urusan, kata ibunya jangan keluar. Jangan keluar, ini hujan deras, gelap, seperti itu. Tapi anaknya mungkin karena ada urusan yang mendesak keluar. Ada kabar bahwa kemudian tidak lama anaknya meninggal mungkin karena kecelakaan. Seringkali kita, loh kan, sudah dibilangin, sudah diberitahu, sudah dilarang, nggak boleh. Mati, coba kamu tadi di rumah aja, nggak akan seperti gitu ya. Misalkan kecelakaan mungkin nggak sampai mati. Coba tadi mau nurut, coba gitu ya. Nah ini adalah eh, perkataan orang-orang kafir. Kita nggak boleh niru. Ini perkataan. Mereka sering mengatakan,
seandainya, jikalau, kalau, kan gitu ya. Ini tidak boleh. Mereka ini menyalahi takdir, ya, Masya Allah. Padahal iman kepada takdir Allah itu adalah iman yang ini menentukan, Bu. Menentukan. Ya. Kalau kemudian kita tidak beriman kepada takdir, kata apa namanya, saya pernah mendengar ya Bu ya, mendengar. Ini kayaknya juga saya pernah mendengar, lupa ya siapa ya, ustadz siapa gitu. Seandainya seseorang itu beriman, dia apa namanya, maaf, seandainya dia itu bersedekah dengan segunung emas satu gunung, ya, bersedekah dengan emas segunung lah gitulah. Tetapi dia tidak beriman kepada takdir Allah, maka tidak diterima sedekahnya itu. Beriman kepada takdir itu adalah penentu dari benarnya tauhid seseorang. Masya Allah. Jadi kalau seseorang itu tauhidnya benar, maka dia harus beriman, percaya dengan takdir Allah. Dan orang kafir itu dari perkataan ini mereka tidak percaya dengan takdir Allah. Seolah-olah kematian dan hidupnya seseorang itu seperti itu menurut akal logika mereka. Bahkan Allah sudah menyebutkan kan, kalau sudah waktunya mati dalam peperangan itu, maka Allah akan wafatkan dia. Tapi kalau belum waktunya mati, maka dia akan tetap hidup meskipun dia ikut peperangan. Bahkan kalau kemudian waktunya mati, meski di atas tempat tidurnya, dia akan mati. Kalau waktunya memang mati. Tapi kalau belum, maka Allah masih menghidupkan, memanjangkan umurnya sampai waktu yang sudah ditetapkan. Jadi ini ketidakimanan orang-orang kafir kepada takdir. Ya, barang siapa yang mentauhidkan Allah namun dia mendustakan takdir, maka pengingkarannya terhadap takdir itu akan membatalkan tauhidnya. Ini perkataan Ibnu Abbas. Ya, Masya Allah. Jadi perkataan Ibnu Abbas bahwa ketika seseorang itu yang mentauhidkan Allah tapi dia mendustakan takdir Allah, takdir itu ya apapun ketetapan yang menimpa kita. Jadi masalah. Jadi boleh untuk ketika takdir menimpa kita keburukan, boleh ini menjadi catatan untuk di kemudian hari. Tapi bukan menolak gitu loh, bukan menolak. Jadi bukan yang menolak, tapi untuk catatan di kemudian hari nanti kita harusnya begini, begini, begini boleh. Untuk perhatian kita boleh, tetapi bukan menolak ketetapan itu. Seperti itu. Maka kemudian penolakan itulah yang kemudian kata Ibnu Abbas ya Bu ya, pengingkarannya terhadap takdir itu membatalkan tauhidnya. Sebaliknya siapa yang bertauhid dan dia mengimani dengan takdir, maka keimanannya benar dan kuat. Nah, seperti ini. Maka orang-orang ahli kitab, dalam hal ini orang-orang kafir, ya seperti itu, maka mereka itu tidak mengimani takdir. Ya, ini tadi kan ada ya judulnya itu, pokoknya itu adalah artinya pokoknya itu agar kemudian kita beriman kepada qada dan takdir Allah seperti itu. Masya Allah, tidak bisa berbicara banyak tentang qada dan takdir Allah karena ini menjadi rahasia, menjadi catatan di sisi Allah yang kemudian hanya Allah saja yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat pun tidak tahu tentang ketetapan yang Allah takdirkan untuk kita. Seperti itu. Malaikat hanya menjalankan perintah saja. Tetapi harus kita belajar tentang takdir agar bisa beriman kepada qada dan takdir Allah itu. Jadi qada dan takdir Allah itu, beriman kepada takdir itu adalah meyakini tentang segala sesuatu, baik buruknya menurut kita yang terjadi kepada kita. Kita harus meyakini, ya,
bahwa semuanya ini terjadi atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwa segala sesungguhnya setiap sesuatu itu yang diciptakan oleh Allah itu ada takdirnya semua, termasuk diri kita. Ya, jadi seperti itu. Maka kemudian kita harus meyakini ini. Meyakini takdir itu kita bisa lakukan, artinya bisa kita ada 4 hal yang bisa membantu kita dalam mengimani takdir Allah. Jadi ketika ada sesuatu terjadi kepada kita, apapun itu, baik buruk menurut kita, karena sebetulnya takdir Allah itu tidak ada yang buruk. Jadi baik buruk itu menurut kita, menurut selera kita, menurut sudut pandang kita. Tetapi Allah, demi Allah, Allah tidak pernah memberikan sesuatu itu yang buruk. Allah selalu memberikan sesuatu itu semuanya baik. Atau Allah, pemberian Allah itu ada 2, nikmat dan hikmah. Kata ulama, Allah, pemberian Allah itu hanya ada 2, nikmat dan hikmah. 1 nikmat berupa kebaikan yang langsung bisa kita rasakan. Hikmah itu Allah simpan, hikmah itu Allah simpan, Allah sembunyikan, tetapi kemudian hikmah ini Allah bungkus dengan sesuatu yang bukan seleranya manusia, sesuatu yang buruk berupa musibah. Tetapi hikmah yang Allah simpan dalam musibah itu jauh lebih besar daripada bungkus, casingan, atau kemasan yang membungkus hikmah itu. Maka orang-orang ulul albab tidak akan tertipu, tidak akan terperdaya dengan casingan, bungkusnya, dan dengan kemasannya. Karena Allah mengemas, membungkus, mengcasing hikmah itu dalam wujud sesuatu yang seringkali tidak disenangi oleh manusia, yaitu berupa cobaan, musibah. Tapi hikmah itulah jauh lebih besar. Jadi Allah itu selalu memberikan kepada kita kebaikan. Kebaikan. Tidak ada keburukan. Bahkan Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Jadi Allah nggak pernah zalim. Kalau kita merasa, ya Allah aku kok gini amat, kok susah amat merasa terzalimi, maka Allah sudah berjanji dalam hadis qudsinya, aku haramkan kezaliman atas diriku, maka aku haramkan pula kezaliman atas diri kalian. Tidak boleh menzalimi sesama manusia. Ada 4 hal yang bisa membantu kita dalam kemudian mengimani kepada takdir, qada dan takdir Allah itu. Yang pertama, yakinlah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara global maupun secara detail, secara rinci. Jadi apapun yang kita rasakan, yang apapun yang kita alami, apapun itu yang menimpa diri kita, yakinlah bahwa Allah itu tahu. Allah tahu. Kenapa? Karena Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Perintah Allah berlaku kepada semuanya. Agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah Maha mengetahui. Di dalam surat At-Tolak ayat 12 itu Allah mengetahui. Mungkin ada resah gelisah hati kita. Apakah kemudian, ya Allah kok ngenes banget sih aku ini. Allah tahu nggak? Tahu. Ya Allah, aku sendiri di sini, di mana ya Allah, nggak ada orang yang menolongku. Apakah Allah tahu saat kita menderita dalam kesendirian kita? Allah tahu. Jadi ketika kita dengan menyikapi, mengimani takdir itu Allah, karena Allah Maha mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Seperti itu, maka Allah tetapkan. Karena Allah tahu tentang kita. Ya, Allah tahu tentang kita. Allah mengetahui apa yang kita alami. Dan Allah tahu yang terbaik untuk kita. Ya. Bahkan daun yang jatuh saja itu atas sepengetahuan. Jadi bukan kemudian, ya Allah kenapa sih aku kayak gini, kenapa sih? Jangan mengatakan begitu. Memang kita seringkali seperti itu ya Bu ya. Karena sudah terlalu kebiasaan gitu ya. Why me, why me. Tetapi ketika kemudian kita
mengikuti, diingatkan, mengikuti kajian, diingatkan lagi, nggak boleh seperti itu. Why me, ya Allah, kenapa aku, kenapa harus aku, ya Allah yang kena ini, why me, gitu. Karena Allah itu sampai kapanpun tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Tetapi kitalah yang akan ditanya. Sikap kita menerima takdir itu. Maka kenapa kita kemudian yang melikuti takdir, karena Allah mengetahui yang terbaik untuk kita. Jadi apapun yang kemudian menimpa kita itu adalah yang terbaik. Dalam surat Al-Baqarah 216 yang kemudian kita sangat hafal, yang artinya boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu senang, menginginkan sesuatu yang menjadikan engkau iki baik untukku. Iki kalau kamu masuk sini iki baik nak, kan gitu. Ini universitas terbaik. Boleh jadi kamu menginginkan, menyenangi sesuatu, tapi kata Allah, boleh jadi itu tidak baik untukmu. Kata Allah, aku Maha mengetahui, aku yang paling tahu. Kalian tidak. Jadi Allah yang mengetahui yang terbaik untuk kita. Maka ketika menyikapi takdir itu, meskipun ini bukan selera kita, maka yakinlah Allah lebih tahu daripada kita. Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita daripada diri kita sendiri. Kalau kita masih pakai nafsu, ya. Kalau Allah itu tidak, tetapi ingin menjadikan kita baik. Maka Masya Allah, orang-orang dulu itu meyakini tak Qadha dan qadar Allah itu salah satunya contoh ya yang terekam dalam sejarah itu Ali bin Abi Thalib. Ketika apa yang diinginkannya itu terwujud, dia senang. Kita sama kayak kita. Kita kalau punya sesuatu, harapan, keinginan, cita-cita terwujud, senang. Tapi ketika keinginan, harapan, cita-cita kita tidak terwujud, ini yang membedakan. Kita mungkin sedih. Tapi Ali bin Abi Thalib jauh lebih senang ketika cita-cita, harapan, keinginannya tidak terwujud. Ketika ditanya kenapa? Karena kalau aku punya keinginan ini kok nggak terwujud, maka tidak terwujudnya itu adalah pilihan Allah. Jadi Allah yang memilih aku nggak mendapatkan itu, berarti itu adalah yang terbaik. Yang dari Allah itu adalah yang terbaik. Maka ketika kita agar bisa mengimani takdir Allah, bahwa Allah itu Maha mengetahui, yang pertama Bu, mengetahui yang terbaik untuk kita. Ya, jadi meskipun itu bukan selera kita, bukan keinginan kita, terkadang terjadi dalam kehidupan ini banyak sekali. Yakinlah Allah mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Oke, kemudian yang kedua, kalau sesuatu itu sudah terjadi, maka yang bisa membantu kita dalam mengimani takdir bahwa sudah tercatat, ya. Jadi takdir kita, ketetapan atas kita itu sudah tertulis, sudah tercatat, ya, di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 70, ya, seperti itu. Jadi sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Di dalam hadis dikatakan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Allah sudah kemudian sudah mencatat kita kapan, di dalam hadis Muslim, ya, hadis Muslim, Allah menulis takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kapan kita lahir, kapan kita menikah, kapan kita punya anaknya berapa, kapan kolesterolnya kambuh, sakitnya misalkan gitu ya, kapan masuk rumah sakit, kapan kehilangan anak, kapan kita meninggal dunia, kapan berjaya, kapan ambruk, seperti itu. Semuanya sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Artinya ketika apapun yang terjadi pada hari ini, tidak boleh kemudian mengatakan itu seandainya, jikalau, andai kata, ya. Enggak ada kata-kata itu. Karena nanti yang masuk itu setan. Karena ini semua sudah tercatat. Kak, jangan naik-naik ya. Jangan naik le, jangan naik-naik le. Nanti jatuh le. Namanya anak, penasaran.
naik, jatuh. Tuh kan, tuh kan, apa Umi bilang? Kita sering otomatis gitu kan ya Bu ya. Padahal jatuhnya itu sudah tercatat. Nah, dalam memahami takdir Allah, maka bahwa semua yang terjadi ini, bertemunya kita hari ini, kemudian kok ya ada bertemu itu lewat gak ketemu mukanya langsung misalkan gitu secara online, ini pun sudah tercatat ya, dampak corona sehingga kemudian banyak kemudian kajian-kajian online seperti ini kan sudah juga tercatat 50.000 tahun yang lalu. Maka untuk memahami takdir Allah itu seperti itu, bahwa ini sudah tercatat. Rasulullah bersabda Rasulullah bersabda pertama kali Allah itu menciptakan yang namanya kolam, pena. Lalu dikatakan Allah memerintahkan untuk menulis, uktub, tulislah. Apa ya Allah yang aku harus tulis? Kata pena itu. Kata Allah, tulislah takdir semua makhluk sampai hari kiamat. Artinya semuanya sudah tertulis. Ya, bahkan terciptanya langit, bumi. Ini sudah tertulis 50.000 tahun. Jadi kapan Allah menciptakan langit, kapan menciptakan bumi, itu sudah tertulis semuanya. Jadi berdasarkan catatan yang Allah sudah letakkan di Lauhul Mahfuz seperti itu. Maka inilah agar kita mudah memahami, oh ini, jadi kita nggak nyesel, nggak seandainya gini ya nggak pakai kayak gitu-gitu lagi gitu, karena ini sudah tercatat. Yang ketiga, mengimani kodok dan takdir Allah itu adalah meyakini bahwa segala sesuatu itu telah dikehendaki. Allah punya kehendak dan berkuasa. Jadi ketika kita mendapatkan dalam tanda kutip ya Bu ya, ketetapan yang mungkin bukan selera kita ataupun yang selera kita seperti itu, tapi kebanyakan itu kita itu akan nuntut gitu ya, bahasanya itu kalau nggak sesuai selera kita gitu loh. Ya Allah, gini kenapa sih gini sih kan gitu ya, kapan sih berakhirnya gitu, itu kalau nggak sesuai kehendak kita. Nah, yakinlah bahwa apapun yang terjadi ini kehendaknya Allah. Karena ini kehendaknya Allah, maka kita akan mudah ridho dengan takdir Allah itu. Kenapa? Karena yang berbuat itu Allah, bukan siapa-siapa. Allah yang memiliki kita. Allah yang berkuasa atas diri kita. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan kita. Allah yang nanti ketika kita kembali menghadap Allah. Artinya diri kita ini atas kekuasaan Allah. Jadi hak Allah berkehendak sesuka hatinya terhadap diri kita. Mau diangkat, mau dijatuhkan, mau dilempar, mau direngkuh, mau dimuliakan, mau dihinakan. Maka itu semuanya kehendak Allah. Dan itu hak prerogatif Allah. Karena Allah itu punya kehendak. Jadi ketika kita memahami iman kepada takdir, bahwa ini kehendak Allah, maka itu sudah akan mudah kita nerima. Ridho gitu Bu. Jadi karena nggak ada yang tahu memang takdir Allah itu kepada kita, kepada keluarga, anak-anak, suami. Nggak ada yang tahu. Dalam kehidupan kita nggak ada yang tahu. Maka kemudian untuk memudahkan itu, bahwa ini yang punya kehendak Allah. Bukan siapa-siapa, tapi yang menjadikan gini itu adalah yang Allah sudah ACC. Wa ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah terjadi illa kecuali Allah sudah izinkan, Allah sudah ACC, Allah sudah kehendaki. Jadi nggak usah wes masya Allah, kita hanya bisa mengatakan ketika sesuatu terjadi masya Allah wa qadarullah fa'al. Ya, masya Allah wa qadarullah fa'al. Ya, atas kehendak Allah dan takdir Allah ini semua terjadi. Ya, seperti itu. Maka ini, karena kemudian dalam surat Al-Qasas ayat 68, dan Tuhanmu menciptakan dan mohon maaf, sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki dan tidak ada yang memaksa. Tadi surat Al-Qasas 68, Tuhanmu yang menciptakan dan menulis apa yang Dia kehendaki. Jadi memang Allah berkehendak dengan sesuatu yang sudah terjadi. Yang keempat terakhir yang dalam rangka mengimani qada dan qadar Allah, yaitu ketahuilah
bahwa Allah itu sang Khalik yang menciptakan kita. Kita makhluk yang diciptakan. Artinya apa? Bahwa kalau kita ini yang menciptakan, maka kemudian terserah Allah ingin tetapkan apa terhadap kita. Ya, Allah yang maha perkasa. Dialah Allah Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang maha esa lagi maha perkasa. surat Ar-Ra'd ayat 16. Ya, surat Sofat ya, 37 Sofat ayat 96. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat gitu. Artinya yang terjadi atas diri kita ya Allah yang berbuat. Seperti itu. Bahasanya begini, Bu. Kalau kita membuat sesuatu kan kadang sesuai selera kita ya. Artinya apapun, misalkan gini, ada orang komen-komen gitu ya, kita akan bisa menjawab. Jadi ingatlah bahwa Allah yang menciptakan kita, yang membuat kita. Jadi terserah Allah kita itu mau diapakan. Seperti itu. Seperti halnya saya kalau menganalogikannya begini. Kita membuat kue. Misalkan yang suka buat kue, kita buat adonan, buat kue kan kita. Lalu kan terserah kita, selera kita. Ya, karena kita yang buat, lalu kemudian kok itu ada yang bentuknya bintang, ada yang bentuknya bunga, ada yang bentuknya macam-macam. Lalu mungkin ada satu yang bentuknya kita wis, wah ini terakhir tak bentuk asal-asalan, nggak tahu. Terus ada yang komen, itu apa sih bentuknya gak genah banget kan gitu. Terus kita kan bisa, ya terserah aku lah. Wong aku yang bikin sendiri kan gitu. Maka itu pun agar mudah kita memahami Allah yang menciptakan kita. Sehingga kemudian Allah berkuasa dan terserah Allah kita mau diapakan. Dan apa namanya bahwa yakin juga tadi di awal bahwa Allah mengetahui ya apa yang kemudian yang terjadi atas diri kita dan Allah mengetahui juga apa yang terbaik untuk kita. Rasulullah bersabda hadis riwayat Bukhari dan Muslim, masing-masing kalian sudah ditentukan surga atau neraka. Jadi masing-masing kita sudah ditentukan. Nama kita ada di pintu mana? Di pintu surga kah atau di pintu neraka? Nabi mengatakan sampai seperti itu. Masing-masing kita itu sudah ditentukan surga dan nerakanya. Ya. Daftar di mana nama kita? Di surga kah? Ustazah ngapunten suaranya ke mute. Oke. Suaranya ke mute, Bu. Oke. Jadi Rasulullah tadi kan mengatakan masing-masing kita sudah ditentukan surga dan nerakanya. Sahabat bertanya di hadis lain ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kita sudah ditentukan surga dan neraka kita, terus ya ngapain kita? Ngapain kita melakukan sesuatu? Wong sudah ditentukan. Kalau memang sudah ditentukan kan berarti nanti kita akan masuk ke situ seperti itu. Ya sudah nggak ngapa-ngapain aja kan gitu. Tapi Rasulullah mengatakan begini, beramallah, beramal. Karena nanti semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdir kita. Kalau takdir kita itu ke surga, maka ketika diberitahu ngaji yuk gampang. Ya. Sholat yuk gampang. Kok gampang, tapi ketika diberitahu, diajak, kok susah. Boleh jadi takdirnya di neraka. Makanya kita jemput takdir kita dengan cara yang terbaik karena menjemput takdir dengan baik itu akan memudahkan takdir kita. Maka kemudian Nabi mengatakan man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa berjalan menuju ke suatu tempat yang di dalamnya ada ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Karena untuk meraih dunia itu dengan ilmu. Untuk meraih akhirat dengan ilmu. Untuk meraih surga itu juga dengan ilmu. Untuk meraih dunia dan akhirat itu dengan ilmu. Dengan ilmu syar'i dalam hal ini, maka kita akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang.
Karena kita dengan ilmu tahu, maka kemudian kita mengamalkan, maka itu akan memudahkan jalan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah ibu-ibu, sudah waktunya habis belum Bu Lutfi? Bu Lutfi? Oh, hilang Bu Lutfi? Oke, saya lihat. Oh, masih jam 6. Masih ya Bu ya? Jam 6 masih ya? Saya lanjut kalau masih. Masih Ustazah. Oke, oke. Ya, jadi eh, ketika kemudian ada di sini kan tadi larangan untuk menyerupai orang kafir. Ya, maka kita tadi dilarang menyerupai. Salah satunya bentuknya itu adalah dengan mengatakan jikalau. Karena ini berkaitan dengan keimanan kepada kodok dan kodar, maka di situ ada ada apa namanya? Ada mutiaranya, berimanlah kepada kodok dan kodar. Seperti itu ya. Jadi wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Jadi mereka mengatakan seperti itu kan, mengatakan seandainya mereka mau nggak pergi perang, nggak keluar gitu, tentunya mereka nggak akan terbunuh, nggak akan mati gitu. Dzalika hasratan fi qulubihim. Karena perkataan mereka itulah maka Allah jadikan penyesalan yang dalam bagi mereka, tambah nyesek gitu. Iya ya gitu. Makanya kadang seperti itu Bu. Kadang kita kayaknya setan tambah nambah-nambahi kalau kita yakin dengan itu malah tambah itu setannya. Nah, ini untuk orang kafir Allah malah memberikan menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya bahwa kita harus mengimani bahwa kehidupan dan kematian itu memang ada di tangan Allah, takdir Allah, dalam catatan Allah, dalam sepengetahuan Allah, kehendak Allah, dan Allah sudah karena menciptakan kita dan tahu kapan kemudian harus kemudian kembali. Jadi ini adalah ranahnya takdir seperti itu. Nah, bagaimana? Artinya apa setelah kita itu mengimani kepada takdir Allah? Ini sebetulnya yang penting, ya. Karena pembahasan keimanan, rukun iman yang sampai kepada kita, saya sendiri termasuk ya, ketika SD, dapat SMP, mungkin SMA, mungkin itu nggak sampai detil. Artinya ya cuman rukun iman ada 6. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Sekedar iman Allah yang menciptakan kita. Tapi apa konsekuensinya setelah kemudian kita beriman kepada Allah? Apa konsekuensinya? Apa yang harus kita lakukan setelah kita iman kepada takdir kodok dan takdir Allah? Harusnya itu yang kemudian pengamalan konsekuensi apa akhlak kita beriman kepada Allah, beriman kepada kodok dan kodar itu apa? Nah, setelah kita iman kepada kodok dan kodar, ada konsekuensi, ada hasil, ada buah yang kemudian tampak dalam diri kita. Yang pertama itu ketika kemudian kita beriman kepada takdir Allah, karena ini tadi ada keimanan kepada kodok dan takdir, selalu bergantung kepada Allah. Jadi kalau kita itu beriman kepada takdir, hidup mati seseorang itu di tangan Allah, masa depan anak kita itu mendapat jodohnya itu apa namanya sesuai dengan ketetapan Allah. Sakit sehat kita seperti itu juga ini kehendak Allah seperti itu, maka apa kemudian yang harus kita lakukan? Maka konsekuensi hasil dari keimanan kepada takdir seseorang itu selalu bergantung kepada Allah Subhanahu. Ya, bergantung, tawakal. Tawakal dengan sesuatu yang belum terjadi, ridho dengan sesuatu yang sudah terjadi. Karena seringkali kita itu sedih yang berkepanjangan dengan sesuatu yang sudah terjadi. Sedih gitu, saya sedih wajar enggak apa-apa. Tapi sedih yang berkepanjangan sampai kemudian stres, depresi, ini yang tidak boleh. Orang beriman itu tidak ada ala ya khaufu wala tahzanu. Seperti itu. Maka kalau sudah beriman kepada kodok dan takdir terhadap sesuatu yang sudah terjadi kepada diri kita, sakit misalkan, ridho.
terhadap sesuatu, kita khawatir, takut kepada sesuatu yang akan datang. Nanti aku piye ya, anakku gimana ya, nanti gimana kalau aku ditinggal suami ya. Itu sesuatu yang belum terjadi dalam diri kita. Maka tawakal, serahkan, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu itu. Hanya kita apa? Berdoa maksimal, ikhtiar maksimal. Itulah makna dalam kandung tawakal ilallah, di dalamnya sudah include doa dan ikhtiar. Ya. Sebagaimana kemudian agar orang itu kalau bergantung kepada Allah, orang itu stabil, mantap imannya, tidak galau, tidak resah dan gelisah. Itu Allah sudah sebutkan di surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat 22 sampai 23. Inilah yang Allah inginkan. Kalau kau ditimpa sesuatu, kamu tidak sedih yang terlalu. Dan kalaupun kamu diberi kebaikan, kamu pun tidak terlalu euforia, ujub, terlalu membanggakan dirinya, sombong, tidak. Jadi seperti itu. Maka karena semuanya itu sudah tercatat, ya seperti itu kan include tadi iman kepada Allah. Nah ini satu kebergantungan kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat tinggi setelah iman kepada Allah. Kemudian yang berikutnya terhindar dari sifat sombong, tadi terhindar dari sifat iri. Kadang manusia itu iri, melihat orang lain kayaknya lebih enak daripada kita. Iri, padahal Allah itu nggak pernah salah memberikan rezeki. Padahal Allah itu nggak pernah salah alamat dalam kemudian menyampaikan. Kalau kalau go nge-grab, kalau grab gitu ya, kalau apa ojol kan gitu, itu boleh jadi salah alamat menyampaikan sesuatu. Tetapi Allah itu nggak pernah salah alamat dan nggak pernah salah orang. Ketika kemudian melebihkan seseorang, rezeki seseorang daripada yang lain. Maka kemudian kalau kita iman kepada takdir Allah, maka nggak akan pernah iri. Ya, orang lain lebih melambung, namanya melejit, nggak akan iri. Kenapa? Karena ini sudah maunya Allah, gitu. Maunya kita nggak pengen kesaingan, kan gitu. Maunya kita nggak pengen kesaingan, maka kemudian kita iri. Kok bisa orang kayak gitu? Cuman orang kemarin sore aja loh, kok iso langsung set 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 apa prestasinya langsung itu kan. Kalau iman kepada qada dan takdir nggak akan iri. Ya, kemudian hatinya akan tenang dan lapang. Ini yang harus kemudian tercermin pada orang-orang yang iman kepada Allah dan menjadikan orang itu selalu bersyukur, ya, dan bersabar. Ya, bersyukur ketika ada keberlimpahan, kesehatan dengan taat kepada Allah, bersabar dengan sesuatu yang sulit, kesempitan dan mungkin lagi sakit seperti itu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, maka dia bisa bersabar. Kenapa? Karena dia iman bahwa ini adalah Allah yang berkehendak. Seperti itu. Dan yang terakhir selalu berharap kepada Allah dan tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ini iman kepada takdir Allah. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya, saya ingin kembali lagi ke buku kalau masih waktunya ada. Kalau tidak, untuk tanya jawab, monggo Bu Lutfi. Monggo. Masih ada Ustazah Oh, sampai masih nanti ada. 10. Tapi Oke. di kolom chat ada pertanyaan juga Ustazah. Kebetulan Ada. ini mau dibacakan? Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kalau menunggu, nanti kita tambahkan. Kalau misalkan belum disampaikan. Saya baca pertanyaannya nggih Ustazah. Iya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Jika manusia telah ditetapkan sebelum lahir, nantinya akan ke surga atau ke neraka, dan jika manusia ditakdirkan masuk surga, akan dimudahkan dalam beribadah dan beramal, Iya. sedangkan sebaliknya, kalau ditakdirkan masuk neraka. Ngapunten Ustazah, ini kok belum bisa difahami, apakah taubat manusia itu juga nantinya Allah yang memberikan rasa itu? Mohon pencerahannya Ustazah. Iya. Iya. Ini tadi Nabi sudah jawab tadi. Yang jawab Nabi, Bu. Bukan saya ya. Yang jawab Nabi tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi sudah ditetapkan surga dan neraka. Lalu sahabat bertanya juga. Itu tadi kayak Ibu tanya. Tadi yang bertanya ya.
Sahabat dulu juga bertanya, kalau sudah ditetapkan surga dan neraka terus lapo gitu ya kalau bahasa Malangnya. Terus lapo. Ya wis lah nyantai aja, wis diem-diem aja gitu ya. Gitu. Kata Rasulullah enggak, beramalah terus. Berbuat, artinya berbuatlah. Berbuat, beramal lah, melakukan sesuatu. Karena nanti kalau memang itu takdirnya kita itu di surga, maka Allah akan mudahkan. Oh, mudah ya tersentuh. Oh, mudah ya kemudian mau tobat. Itu nanti itu berarti akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Di dalam hadis Arba'in yang nomor 4 itu, Bu. Amal itu dilihat akhirnya. Ya kan? Ada orang yang dalam hidupnya itu melakukan amalan surga. Baik gitu, Bu. Amalan surga. Lalu kemudian antara surga dan dirinya itu hanya tinggal sejengkal, sedepah gitu. Sejengkal harus sedepah besaran malam, Bu. Sedepah lah ya gitulah. Pokoknya deket gitu intinya. Deket sekali antara surga dan dia itu deket. Bahasanya orang kalau ngelihat dia mati, oh surga ini. Karena apa yang dilakukan amalan amalan surga. Tapi takdir Allah berkata lain. Sebelum kematiannya dia melakukan amalan ahli neraka. Maka masuklah dia ke dalam neraka. Jadi dia sudah ditetapkan di neraka. Ya. Kemudian ada orang yang melakukan hidupnya itu diisi hidupnya itu dengan amalan ahli neraka. Yo nyuri, yo zina, yo merampok, nyakitin orang, durhaka sama orang tuanya, nato tubuhnya misalkan. Antara dia dan neraka tinggal sedepah saja. Nah, orang kalau bilang mati neraka iki ketok wis gak ada kebaikan blas gitu ya. Tapi takdir Allah, ketetapan Allah berkata lain. Sebelum akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli surga, dia tobat, maka masuklah dia ke dalam surga. Jadi tobat itu juga Allah yang mudahkan. Tapi intinya kita itu berbuat, beramal. Maka istiqomah itu penting dalam hal ini. Ya, seperti itu. Kadang Allah itu melihat hati seseorang itu. Allah melihat hati seseorang. Kadang fisiknya itu boleh jadi tatoan. Sebetulnya hati nuraninya itu mungkin mesakno, dia sebetulnya nggak pengen seperti ini dan dia bertarung terus seperti itu. Tapi dia tetap melakukan ya nato, ngerampok di jalan, nusuk orang misalkan. Ini kisahnya Bang Tato, Bu. Allahumma yarham. Beliau cerita hijrahnya. Saya makanya suka sekali di YouTube itu mencari orang-orang yang berhijrah gitu. Di mana sih titik baliknya? Seperti itu ya, Masya Allah. Ya contohnya Ustadz Uje yang dulunya seperti apa, lalu kemudian akhir kehidupannya, Masya Allah jadi penyeru pendakwah yang ketika yang menyolati itu Masjid Istiqlal itu sampai 3 lantai itu, Masya Allah penuh. Kan yang dilihat akhirnya. Nah, Bang Tato itu juga, Bu, sejak usia 15 tahun dia itu sudah di jalanan. Nato tubuhnya disebut Bang Tato karena hampir seluruh tubuhnya itu ada tato. Dia pernah nusuk, dia pernah ya malah orang gitu. Tetapi coba lihat ketika dia sadar mendengarkan sesuatu lalu kemudian tergerak untuk menjadi baik, kematiannya kematian yang luar biasa. Ketika dia mau lonceng tentang rumah tafidnya dari 100 anak orang-orang jalanan yang dikumpulkan untuk kemudian belajar Quran, untuk kemudian menghafal Quran, saat ingin lonceng sedang sound sistemnya itu, maka kemudian dia meninggal dunia. Seperti itu, dengan tangan menunjuk ke atas. Siapa yang tahu? Siapa yang mengira Umar bin Khattab akan kemudian menjadi salah satu sahabat terbaiknya Nabi, yang dijamin masuk surga. Padahal orang-orang itu kalau lihat Umar itu masuk Islam kalau onta bisa masuk ke lubang jarum. Bayangkan, kayak mustahil. Tapi kalau Allah sudah menentukan tempatnya, maka kemudian ada cara. Mendengarkan Quran yang dibacakan adiknya Fatimah surat Toha itu langsung tergerak. Padahal awalnya dia membawa senjata untuk membunuh Nabi Muhammad.
Allah yang membolak-balikkan. Jadi ketika dibalikkan itu, ya itu Allah yang berkehendak. Karena catatannya kata Allah, wis tak catat ini neng surga. Kan gitu. Maka dimudahkan. Maka kita hanya bisa berdoa dan berikhtiar, Bu. Itu berdoa berikhtiar, menggantungkan diri kita kepada Allah, minta takdir terbaiknya, karena ini hanya Allah yang kemudian menetapkan. Iya, taubat itu juga dimudahkan. Ya, Felix Show masuk Islam. Siapa? Kan gitu. Siapa yang Irine Handono? Siapa? Tapi ada orang yang Islam sejak kecil akhirnya kafir ya, kufur. Siapa? Nah, itu. Karena tapi berarti Allah zalim dong, Bu. Allah zalim? Enggak zalim. Allah itu tidak zalim. Sekali lagi, Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Tapi Allah tahu tentang kecenderungannya mau kemana. Ya sudah, tadi kecenderungannya orang kafir nggak percaya, dia pakai jikalau. Sudah, memang hatinya seperti itu, nggak percaya dengan takdir Allah, maka malah Allah kasih tambahkan penyakit, nyesel yang paling dalam dengan perkataannya itu. Seperti itu. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu ya Bu ya, di dalam hatinya itu fi qulubihim maradun. Maka fazadahumul, Allah kemudian tambahkan ya seperti itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang munafik. Itu orang-orang munafik. Orang munafik itu ragu. Karena ragu malah tambah Allah tambahkan penyakitnya, semakin bertambah ragu dan dia bersama orang-orang kafir. Kalau orang kafir mendustakan, menolak seperti itu. Orang beriman maka kita yang harus kita waspadai, Bu. Kita ini masuk orang munafik bukan. Jangan-jangan kita ini KTP-nya Islam. Tapi kemudian ada kemunafikan dalam diri kita. Khawatirlah ini, sekhawatir Umar bin Khattab. Karena kalau kita termasuk orang munafik, ragu, mulai tidak yakin, maka nanti Allah akan tambah penyakitnya itu tidak yakin akhirnya seperti itu. Nah itu juga ketetapan Allah, maka hati-hati dengan hati kita, hati-hati dengan kondisi kita, teruslah berdoa, teruslah berikhtiar maksimal mendekatkan diri kepada Allah karena takdir itu akan dimudahkan sesuai kita untuk meraih takdir itu. Dimudahkan. Kalau kita ingin cari surga, maka Allah akan mudahkan. Kalau kita ingin masuk surga, insya Allah Allah mudahkan. Gitu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah itu belum Bu? Sudah. Karena memang bicara takdir itu akan sulit. Tadi pakai yang 4 tadi, yang bantu tadi. Ini kata ulama, bukan kata saya ya. Jadi ini kata ulama. Allah mengetahui, Allah berkuasa, Allah sudah mencatat, dan Allah yang menciptakan kita. Maka apa namanya, ranah kita ikhtiar maksimal dengan ikhtiar terbaik, doa maksimal dengan doa terbaik yang kita inginkan. Kita ingin ke surga anak-anak, kemudian juga bisa masuk surga, keluarga bisa masuk surga, orang tua juga bisa masuk surga. Nah, ikhtiarnya apa? Nyampaikan. Ikhtiarnya apa? Pasti dong kalau pengen masuk surga, ikhtiarnya mesti ya ke pengajian, ke masjid. Masa ikhtiarnya mau masuk surga, kumpulannya sama orang-orang yang syirik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang senangnya iri, orang-orang yang nggak sabaran, orang-orang kan nggak mungkin. Artinya kalau kita memang pengen ikhtiarlah, cari nanti Allah akan mudahkan. Kalau pengen betul-betul jujur kita mau jadi baik, pasti Allah kasih jalan bertemu dengan orang-orang baik, dimasukkan dalam circle-circle yang baik, dan akan nanti sampai kepada tempat yang baik. Jannahnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukron jazakillahu khairan Ustazah atas jawabannya. Ini ada tambahan lagi dari yang bertanya tadi ya. Ya. Jadi takdir Allah semisalnya kita memang takdirnya ke neraka, berarti ikhtiar kita tadi ya Ustazah, ikhtiar plus doa tadi itu bisa menutup jalan ke neraka itu berarti enggak Ustazah? Iya, nanti Allah akan mudahkan begini, dia kan pendosa. Misal gitu katakanlah begitu ya, kan pendosa. Tapi catatannya itu di surga, maka nanti Allah akan memberikan hidayah seperti itu kepada orang ini. Lewat mana Allah, caranya Allah? Kita nggak ngerti rahasia Allah karena takdir Allah itu memang nggak ada, kita nggak bisa banyak berbicara. Ini ada di sisi Allah. Nanti akan dimudahkan, Bu. Ya kayak Umar tadi loh. Ya seperti itu. Karena dia catatannya di surga, padahal orang itu udah, katanya Umar nggak senang sama Islam, bahkan mau bunuh Nabi Muhammad kan gitu. Ini kalau di dalam sejarah itu
masuknya Umar ke dalam Islam ini termasuk salah satu doanya Nabi. Ya, Nabi. Termasuk salah satu doanya Nabi yang meminta kepada Allah, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan salah satu Amr, dengan salah satu Umar. Ya, yang satunya itu Umar bin Khattab, yang satunya itu eh, siapa ya pembesar pada saat itu. Nah, Allah melihat, Allah mengetahui mana yang hatinya itu, Masya Allah. Umar itu ternyata meskipun kalau bahasa bahasa orang sekarang ya, wajahnya rainbow, kan gitu ya. Tapi hatinya rintu, gitu ya, melankolis gitu ya. Jadi Umar itu gitu. Jadi Umar itu kayaknya ini sok, gitu ya, bunuh kan gitu ya. Umar itu kan terkenal dengan seperti itu ya, Bu ya. Kenapa nggak ngomong-ngomong tak bunuh kan gitu ya, apa-apa bahasanya tempat agak itulah emosional gitu ya, temperamen. Tetapi sebetulnya hatinya itu lembut sekali. Ya, yaitu bahasanya muka boleh rainbow gitu, hatinya rintu ya, melankolis, sedih. Saking melankolisnya itu Umar itu sering menangisi dosa-dosanya setelah Insya sampai kita itu gini, di pipinya Umar itu kan ada garis hitam ya Bu ya, yang seperti sungai. Artinya seperti membuat aliran sungai. Jadi kalau Umar menangis itu di situ itu kayak ada sungai dan itu jalurnya itu sama. Seberapa banyak dan seberapa sering, seberapa lama. Umar itu sering menangis sehingga membekas di pipinya itu garisan hitam seperti sungai. Saat dia menangis di situ ada seperti ada sungai. Nah, itu Allah, Bu. Nanti Allah yang kasih cara, Bu. Makanya ranah kita berdoa ikhtiar maksimal. Ya itu. Iya, Bu. Nanti Allah akan yang merubah. Seperti Bang Tato itu. Apa ada enggak seperti orang-orang Bang Tato yang kemudian seperti itu, kemudian tidak hijrah, tidak tobat? Ya ada. Seperti itu. Karena sebetulnya hatinya itu yang sebetulnya enggan. Jadi Allah itu melihat hati kita, bukan fisik, tapi hati. Hatinya itu pengen, tapi kemudian apa mungkin nggak terungkapkan, tapi hatinya selalu merana dengan mungkin yang apa pencurian yang dia lakukan. Hatinya itu berontak sebetulnya. Nah, berarti kan hatinya baik. Ah, itu insya Allah suatu saat, insya Allah Allah akan berikan hidayah. Tapi kita kan nggak ada yang tahu manusia ya Bu ya, nggak ada yang tahu dalamnya hati orang, isi hatinya orang kan hanya Allah yang tahu gitu. Jadi gitu dan kita surga neraka nggak usah kita pikirkan Bu, karena itu bukan ranah kita. Tapi sudah ditentukan, iya kata Nabi. Tapi kita kan nggak ada yang tahu. Nah, ranah kita, pikiran, hati, amal kita hanya memikirkan bagaimana berdoanya, bagaimana kita kemudian bisa masuk surga, bahasanya gitu, ikhtiarnya bagaimana supaya ikhtiar ini memasukkan kita ke dalam surga. Itu ranah kita, ya. Tapi kalau kemudian aku neng nerok enggak, aku neraka apa surga, enggak ada yang ngerti, enggak ada yang tahu, enggak usah mikir itu. Nanti kita bisa stres. Itu tapi sudah ditentukan. Ikhtiar kita eh, ranah kita ikhtiar dan doa maksimal untuk yang terbaik, takdir yang terbaik, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Sekolah. cari cara, Allah yang Jadi cari cara, ya. Jadi seperti baik. Ini dari ibu yang sebelumnya juga mungkin masih agak bingung. Dari beliau memastikan berarti kalau takdirnya ke neraka, jalan beramal dan beribadah itu ditutup ya. Mungkin saya sedikit meluruskan dari penjelasan Ustazah. eh ya, Diri itu kan bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa ya Ustazah. Jadi ya, insya Allah kalau misalnya dari setiap hamba-hamba Allah, setiap manusia ini berusaha, insya Allah amal dan ibadah itu nanti Allah yang menuntun sendiri, Bu. Ya, betul ya iya, nggak Ustazah ya? iya, iya, Jadi benar kata Ustazah tadi ada ranahnya kita berpikir takdir akhir, tapi ada ranahnya kita sebagai manusia yang akalnya terbatas hanya sebatas berdoa dan berusaha. Urusan takdir akhirnya pasti Allah akan yang menentukan gitu Ustazah. betul, betul Bu, ya Jadi gitu Bu. Heeh. biar nggak stres kita memikirkan di ranah kita yaitu ikhtiar dan Iya, doa. iya Bu, kita itu kalau bukan ranahnya melok mikir, stres kita. Kapan sembuh, stres kita. Karena kesembuhan itu ranahnya Allah, Bu. Kita itu cuma doa dan ikhtiar, ya kan? Ibu kalau cuma mikir
Aku kok gak mari-mari, kok gak sembuh-sembuh, sakit terus. Kapan sembuhnya, stres kita. Akhirnya nggak iso sabar dan nggak iso syukur. Gitu kan? Tapi ketika ranah kita hanya doa maksimal, ikhtiar maksimal dan semuanya itu akan ada apa namanya akan ada balasannya ya doa-doa kita karena doa well ibadah kan doa juga ibadah. Ikhtiar apalagi amal itu juga eh, ibadah kita seperti itu maka itu akan jadi masa contohnya begini saja. Ibu pernah nonton itu nggak Bu? Ini kayak itu aja ya supaya gampang. Mau tuker nasib. Ada kan acara dulu kan, saya sekarang nggak punya TV, jadi dulu pernah ngelihat tuker nasib ya bener ya itu bahasanya, tukar nasib ya. Nah, ketoke sing petani ya, sing apa mungkin untuk apa misalkan apa namanya office boy ngelihat bosnya kan gitu ya. Enak tinggal duduk-duduk tok ae. Tanda tangan tok. Gaji gede kan gitu ya. Oke apa namanya sing office boy itu gitu misalkan gitu ya aku kerja keras esok-esok kudu toko ngopel mambu-mambu ya gitu ya oke ditukar nasibnya karena belum Allah yang maha tahu ditukar apakah kemudian bisa itu mumet dia lihat 000 iki arti apa nih mumet aku stres karena bukan ranahnya bahasanya gitu aja jadi kalau ranahnya Allah biar Allah yang bekerja ranah kita yang bekerja yang beramal wallahu a'lam. Baik Ustazah, Ya, Jazakallah khairan. Insya Allah mudah-mudahan itu terjawab. ya Bu ya yang bertanya Terjawab. tadi. Oke, Hmm, Bu Dewi Hajar, insya Allah terjawab, nggih. Masya Kalau Allah. ada Ya, yang mau ditanyakan mungkin nanti bisa langsung ke Ustazah, mungkin ya, kayak Ustazah. Ya. Oke. oke. Mengingat waktunya sudah hampir 6.30, nggih. Eh, marilah kita tutup dengan doa Ustazah. Monggo Ustazah, sekalian kita tutup dengan doa yang dipimpin Ustazah. Oke. Oh, kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yang bagi li jalali wajika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka wa ana asyhadu an la ilaha illa anta Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan hukum kami jika kami salah. Salah belum bisa salah dalam menjalani kehidupan ini. Banyak kesalahan, kekhilafan yang kami lakukan dalam amal-amal kami. Salah dan keliru dalam memaknai iman kepada takdirmu. Salah dalam menyikapi takdirmu. Ya Allah, jika kami salah dan keliru dalam kehidupan ini, ya Allah. Jangan hukum kami, ya Allah. Jangan siksa kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang kami tidak sanggup untuk mengembannya. Dan jangan pikulkan kepada kami beban berat yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Kami yakin ya Allah, karena Engkau berfirman la yukallifullahu nafsan illa usaha. Engkau tidak akan memberikan sesuatu di luar kapasitas dan kemampuan hamba-Mu. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah kezaliman kami. Mungkin kami zalim, ngikut-ngikut seperti orang kafir. Karena ketidaktahuan kami. Kami keliru, kami salah. Dalam kemudian beramal. Tidak sesuai dengan petunjuk-Mu dan petunjuk Rasul-Mu. Kezaliman kami lakukan. Ampunilah kami jika Engkau tidak mengampuni ya Ghafar, ya Afu, ya Tawwab. Maka kami termasuk orang-orang yang rugi.
Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ibadatik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kami. Ya Allah, jadikanlah kuat, teguhkanlah hati kami untuk selalu bisa taat, beribadah, dan melaksanakan din ini, agamamu ini dengan baik dan benar. Semuanya tidak akan bisa kami lakukan, ya Allah, tanpa pertolonganmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah ketakwaan pada hati kami dan bersihkan hati kami. Bersihkan hati kami, ya Allah, dari penyakit-penyakit yang mengotori. Karena Engkau melihat hati kami, ya Allah. Jauhkan kami dari sifat munafik, dari penyakit kemunafikan, kesyirikan, ujub, sombong, iri, dengki, tamak, marah. Bersihkan, ya Allah, karena Engkau sebaik-baik pembersih. Karena Engkau sebaik-baik penjaga hati ini. Karena surga hanya untuk orang-orang yang hatinya qalbun salim. Yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak berguna harta dan anak-anak pada hari itu, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Bersihkan hati kami, jauhkan dari penyakit hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anugerahkan kepada kami, ya Allah, anak-anak, pasangan yang soleh, anak-anak yang soleh dan solihah. Jadikan anak keturunan kami pemimpin orang-orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, saya pamit ya, Bu, ya, karena ada kegiatan lain. Syukran, jazakallah khairan Amin. Ustazah. Semoga Assalamualaikum. Ustazah Siti. Oh, dia.